semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbert. Senang sekali bisa menyapa kalian lagi. Pernah nggak sih kalian nonton film fiksi ilmiah dan melihat ada karakter yang digandakan? Atau bahkan ada pasukan tentara yang semuanya kembar identik? Konsep itu namanya cloning. Tapi, tahu nggak kalau cloning itu bukan cuma ada di film? Ini adalah salah satu pencapaian sains paling luar biasa dan juga kontroversial dalam sejarah manusia. Nah, di episode kali ini, kita akan melakukan perjalanan waktu untuk menelusuri sejarah dan asal-usul cloning. Dari mana ide ini berasal? Siapa saja ilmuwan yang berperan? Dan bagaimana teknologi ini berkembang hingga seperti sekarang? Siapkan cemilan kalian, kita mulai petualangannya sekarang. Sebenarnya, ide tentang cloning itu sendiri sudah ada sejak lama, bahkan sebelum kita punya teknologinya. Kalau kita lihat di alam, cloning terjadi secara alami loh. Tumbuhan seperti pohon pisang atau stroberi berkembang biak secara aseksual, menghasilkan individu baru yang genetiknya identik. Begitu juga dengan beberapa hewan sederhana seperti bintang laut atau bakteri yang membelah diri. Jadi, alam sudah lebih dulu jadi ahli cloning daripada manusia. Namun, titik awal cloning buatan dalam sejarah sains modern bisa kita lacak kembali ke akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada tahun 1885, seorang ilmuwan Jerman bernama Hans Adolf Edward Driesch melakukan eksperimen yang sangat fundamental. Ia mengambil embrio bulu babi pada tahap awal pembelahan, saat masih terdiri dari 2 sel, lalu memisahkannya. Hasilnya, masing-masing sel tumbuh menjadi bulu babi yang utuh dan normal. Ini adalah bukti pertama bahwa sel embrio awal memiliki potensi untuk berkembang menjadi individu lengkap. Meskipun istilah cloning belum digunakan, inilah cikal bakal dari apa yang kita kenal sekarang. Lompat beberapa dekade ke tahun 1928, seorang ahli embriologi lain dari Jerman, Hans Spemann, melakukan eksperimen yang lebih canggih. Ia berhasil memindahkan nukleus atau inti sel dari satu sel embrio salamander ke sel telur yang nukleusnya sudah dihilangkan. Eksperimen ini membuktikan bahwa nukleus dari sel embrio mengandung semua informasi genetik yang dibutuhkan untuk mengarahkan perkembangan organisme baru. Spemann bahkan berteori tentang kemungkinan melakukan ini dengan sel yang lebih dewasa, sebuah ide yang saat itu dianggap sangat radikal dan hampir mustahil. Karyanya ini sangat visioner dan membuatnya dianugerahi hadiah Nobel pada tahun 1935, serta meletakkan dasar teori untuk teknik cloning yang kita kenal sebagai transfer inti sel somatik. Terobosan besar berikutnya datang pada tahun ke-1952. Dua ilmuwan Amerika, Robert Briggs dan Thomas King, berhasil melakukan cloning pada katak. Mereka mengambil inti sel dari embrio katak yang sudah lebih berkembang tahap blastiala dan memindahkannya ke sel telur katak yang intinya sudah dihilangkan. Hasilnya, mereka berhasil menciptakan kecebong yang merupakan klon dari embrio donor. Ini adalah pertama kalinya cloning hewan vertebrata berhasil dilakukan di laboratorium. Eksperimen ini menggemparkan dunia sains, membuktikan bahwa teori Spemann bukan lagi sekadar angan-angan. Namun, tantangannya belum selesai. Eksperimen Briggs dan King masih menggunakan sel dari embrio. Pertanyaan besarnya adalah, bisakah kita mengkloning dari sel dewasa atau sel somatik? Sel somatik adalah sel tubuh biasa, seperti sel kulit atau sel otot yang sudah terspesialisasi. Banyak ilmuwan percaya bahwa begitu sel menjadi dewasa, DNA-nya sudah terkunci pada fungsi tertentu dan tidak bisa lagi direset untuk menciptakan organisme baru. Keraguan ini mulai terpatahkan oleh karya Sir John Gurdon pada tahun ke-1962. Dalam eksperimennya yang legendaris, Gurdon mengambil inti sel dari sel usus kecebong dewasa dan memindahkannya ke sel telur katak. Meskipun tingkat keberhasilannya sangat rendah, ia berhasil menunjukkan bahwa beberapa sel telur tersebut bisa berkembang menjadi katak dewasa yang normal.
Ini adalah bukti kuat pertama bahwa sel dewasa pun masih menyimpan potensi untuk diprogram ulang. Atas penemuannya yang revolusioner ini, John Gurdon kemudian berbagi hadiah Nobel Fisiologi atau kedokteran pada tahun 2012 dengan Shinya Yamanaka yang menemukan cara memprogram ulang sel dewasa menjadi sel punca. Setelah keberhasilan pada amfibi, para ilmuwan mulai mencoba peruntungan mereka pada mamalia. Ini jauh lebih sulit karena sel telur mamalia jauh lebih kecil dan rapuh. Selama beberapa dekade, Banyak upaya dilakukan dengan hasil yang beragam dan seringkali gagal. ada beberapa laporan keberhasilan cloning pada tikus dan domba pada tahun 80-an. Tetapi metodenya seringkali sulit direplikasi dan hasilnya diperdebatkan di komunitas ilmiah. Dunia masih menantikan sebuah bukti yang tak terbantahkan. Dan bukti itu akhirnya datang pada tanggal 5 Juli tahun 1996 di Roslin Institute, Skotlandia. Dunia dikejutkan dengan pengumuman kelahiran seekor domba betina bernama Dolly. Apa yang membuat Dolly begitu istimewa? Dolly Adalah mamalia pertama yang berhasil dikloning dari sel somatik dewasa. Tim yang dipimpin oleh Ian Wilmette dan Keith Campbell mengambil sel dari kelenjar susu seekor domba dewasa, lalu menggabungkannya dengan sel telur yang intinya sudah dihilangkan. Setelah 277 kali percobaan, Satu embrio berhasil berkembang dan lahirlah Dolly. Kelahiran Dolly adalah sebuah momen monumental dalam sejarah sains. ini seperti adegan dari film fiksi ilmiah yang menjadi kenyataan. Berita tentang Dolly menyebar ke seluruh dunia dan memicu perdebatan sengit tentang etika, potensi, dan bahaya dari teknologi cloning. Di satu sisi ada harapan besar untuk aplikasi di bidang kedokteran, Seperti menciptakan hewan ternak unggul, menyelamatkan spesies langka, atau bahkan menumbuhkan organ untuk transplantasi. di sisi lain, Muncul ketakutan tentang kemungkinan cloning manusia. penyalahgunaan teknologi, dan pertanyaan filosofis tentang apa artinya menjadi seorang individu. Setelah Dolly, teknologi cloning terus berkembang pesat. Para ilmuwan berhasil Mengkloning berbagai jenis mamalia lain, termasuk sapi tikus, kambing, babi, kelinci, kucing, bahkan kuda. Masing-masing keberhasilan ini membawa pemahaman baru dan menyempurnakan teknik yang ada. Misalnya, pada tahun 2001, lahirlah kucing cloning pertama bernama CC, singkatan dari copycat. Menariknya, meskipun CC adalah klon genetik, warna bulunya tidak sama persis dengan induk donornya. Ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan dan epigenetik juga memainkan peran penting dalam perkembangan suatu organisme. Tidak hanya gen semata. Pada tahun 2003, para ilmuwan di Italia berhasil mengkloning kuda pacu juara. Yang membuka potensi cloning untuk mereplikasi hewan dengan kualitas super di bidang olahraga atau peternakan. Kemudian, pada tahun 2005, Tim peneliti di Korea Selatan yang dipimpin oleh Hwang Woo-suke mengumumkan keberhasilan cloning anjing pertama, seekor anjing Afghan Hound bernama Snappy. Ini dianggap sebagai pencapaian teknis yang sangat sulit, karena biologi reproduksi anjing sangat kompleks. Di luar itu, cloning juga mulai diterapkan untuk tujuan konservasi. pada tahun 2001, para ilmuwan berhasil mengkloning seekor gawer, sejenis banteng liar yang terancam punah. Meskipun bayi gawar tersebut hanya bertahan hidup selama 48 jam, ini membuka harapan baru untuk menyelamatkan spesies di ambang kepunahan. Upaya serupa terus dilakukan untuk hewan-hewan langka lainnya. Tentu saja, seiring dengan kemajuan teknis ini, perdebatan etis terus berlanjut, terutama seputar cloning manusia. Sebagian besar negara di dunia telah memberlakukan andang-andang yang melarang cloning reproduktif manusia, yaitu menciptakan bayi manusia hasil cloning. Namun, ada jenis cloning lain yang disebut cloning terapeutik. Tujuannya bukan untuk menciptakan individu baru, melainkan untuk membuat embrio cloning sebagai sumber sel punca atau stem cell. Sel punca ini memiliki potensi luar biasa untuk Mengobati berbagai penyakit seperti Parkinson, diabetes atau cedera tulang belakang karena bisa berkembang menjadi berbagai jenis sel yang dibutuhkan tubuh. Pada 2013,
Sebuah tim di Oregon Health Science University berhasil menciptakan sel punca embrio manusia melalui teknik transfer inti sel somatik. Ini adalah langkah besar dalam bidang kedokteran regeneratif. Meskipun kontroversi tentang penggunaan embrio manusia dalam penelitian masih terus menjadi topik hangat. Jadi, dari eksperimen sederhana memisahkan sel bulu babi hingga kelahiran domba Dolly dan penciptaan sel punca manusia. Sejarah cloning adalah cerita tentang rasa ingin tahu, ketekunan, dan terobosan yang seringkali melampaui imajinasi kita. Teknologi ini telah mengubah pemahaman kita tentang biologi dasar dan membuka pintu ke berbagai kemungkinan yang luar biasa di bidang kedokteran, pertanian, dan konservasi. Namun, ia juga memaksa kita untuk bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan etis yang mendalam tentang batas-batas ilmu pengetahuan dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Perjalanan cloning masih jauh dari selesai. Para ilmuwan terus bekerja untuk membuat prosesnya lebih efisien, lebih aman, dan untuk membuka lebih banyak lagi aplikasinya yang bermanfaat bagi umat manusia. Siapa tahu di masa depan Teknologi yang berawal dari laboratorium sederhana ini bisa menjadi kunci untuk menyembuhkan penyakit yang selama ini tak tersembuhkan atau bahkan menyelamatkan kehidupan di planet kita. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian optimis dengan potensi teknologi cloning atau justru khawatir dengan risikonya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Saya sangat penasaran ingin tahu pandangan kalian semua. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga informasi tadi bermanfaat dan menambah wawasan baru buat kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol like kalau kalian suka dengan video ini. Dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wilbur dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar sains, teknologi, dan misteri alam semesta. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap penasaran dan terus belajar. Bye-bye.